Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah akhir hidup dari 12 murid-murid Tuhan Yesus. Kali ini kita akan membahas kisah menarik lainnya. Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah nubuatan akhir zaman. Di tengah keramaian Yerusalem, di antara para murid yang penuh tanya, Tuhan Yesus menyampaikan nubuat paling menggemparkan dalam sejarah manusia. Sebuah pesan tentang akhir zaman yang tak hanya mengguncang hati para muridnya, tetapi juga masih relevan hingga hari ini. Apa yang sebenarnya dinubuatkan oleh Tuhan Yesus tentang akhir dunia? Nubuat ini tercatat dalam Matius 24, Markus 13, dan Lukas 21. Saat itu, Yesus dan murid-muridnya sedang keluar dari bait Allah. Para murid menunjukkan kemegahan bangunan bait Allah, namun Yesus berkata, "Kamu melihat semuanya itu? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Matius 24 ayat 2. Kata-kata ini mengejutkan para murid. Di kemudian hari, mereka mendatangi Yesus di Bukit Zaitun dan bertanya, "Kapan itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Tuhan Yesus menjawab dengan nubuat yang panjang dan penuh makna. Dia tidak langsung memberi tanggal, tapi memberi tanda-tanda zaman. Lalu apa sajakah tanda-tandanya? 1. Penyesatan oleh Mesias palsu. Penyesatan oleh Mesias palsu adalah salah satu tanda akhir zaman yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Ini tercatat dalam Matius 24 ayat 4 dan 5. Apa artinya Mesias palsu? Mesias dalam bahasa Ibrani berarti yang diurapi, dan dalam bahasa Yunani disebut Kristus. Jadi, Mesias palsu adalah orang-orang yang mengaku sebagai juru selamat, utusan Allah, atau bahkan sebagai Yesus itu sendiri, tetapi bukan berasal dari Tuhan. Bentuk penyesatan oleh Mesias palsu itu adalah mengaku sebagai Kristus atau juru selamat, mengajarkan ajaran yang menyimpang dari Alkitab, membangun kultus atau aliran sesat, dan melakukan tanda dan mujizat untuk menipu. Dan sebagai orang percaya, kita harus mengenal kebenaran melalui Alkitab peka terhadap roh penyesat, berdoa, dan memohon hikmat Roh Kudus. Tetap berpegang pada Injil yang sejati. 2. Perang dan kabar tentang perang. Ungkapan perang dan kabar tentang perang adalah salah satu nubuat yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam menjelaskan tanda-tanda akhir zaman. Hal ini tertulis dalam Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Apa maksud perang dan kabar tentang perang? Perang yang sungguh terjadi, deru perang. Ini berarti adanya konflik bersenjata nyata antara negara, suku, atau kelompok. Seperti perang dunia, perang antar negara, konflik etnis, dan perang saudara. Kabar tentang perang atau isu dan ancaman perang. Ini mengacu pada berita, rumor, ketegangan politik, atau ancaman perang yang belum pecah tetapi menimbulkan ketakutan. Contohnya, ketegangan internasional, krisis militer, atau provokasi senjata nuklir. Artinya, meskipun perang dan kekacauan akan meningkat, itu belum berarti dunia akan langsung berakhir. Masih ada tahapan lain sebelum akhir yang sesungguhnya tiba. 3. Kelaparan, gempa bumi, dan wabah penyakit. Ungkapan kelaparan, gempa bumi, dan wabah penyakit adalah bagian dari nubuat Tuhan Yesus tentang tanda-tanda akhir zaman, yang tertulis dalam Matius 24 ayat 7 dan Lukas 21 ayat 11.
Kelaparan contohnya saat ini. Kelaparan di Sudan, Yaman, Ethiopia, atau wilayah-wilayah di Afrika dan Timur Tengah. Krisis ekonomi global yang menyebabkan harga pangan naik drastis. Gempa contohnya saat ini. Gempa besar di Jepang, Turki, Indonesia, Haiti, Nepal. Menurut statistik, gempa besar semakin sering terjadi sejak abad ke-20. Wabah penyakit, contoh nyata. COVID-19 sebagai pandemi global. Wabah Ebola, SARS, flu burung, dan penyakit misterius lainnya. WHO memperingatkan bahwa penyakit X yang lebih berbahaya mungkin muncul di masa depan. Mengapa ini penting dalam nubuat? Yesus mengungkapkan bahwa tanda-tanda ini adalah permulaan penderitaan menjelang akhir zaman. Matius 24 ayat 8. Artinya, dunia akan semakin mengalami penderitaan dan ketidakstabilan. Namun, ini belum akhir, melainkan peringatan agar manusia bertobat dan kembali kepada Tuhan. 4. Penganiayaan terhadap pengikut Kristus. Ungkapan penganiayaan terhadap pengikut Kristus adalah salah satu tanda akhir zaman yang dinubuatkan langsung oleh Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 9. Penganiayaan artinya penderitaan, tekanan, atau perlakuan tidak adil yang dialami seseorang karena imannya kepada Yesus Kristus. Yesus memperingatkan bahwa di akhir zaman, umatnya akan mengalami penderitaan karena memilih untuk tetap setia kepadanya. Bentuk penganiayaan itu yaitu, secara fisik contohnya, pemukulan, penyiksaan, pemenjaraan, bahkan pembunuhan, secara verbal dan sosial contohnya, diejek, dihina, dikucilkan oleh keluarga atau lingkungan karena percaya kepada Yesus. Secara hukum dan ekonomi, contohnya, dilarang beribadah, gereja ditutup paksa, dan penganiayaan spiritual, contohnya, tekanan untuk meninggalkan iman, dipaksa menyembah berhala atau mengikuti ajaran sesat. Mengapa ini dibiarkan terjadi? Yesus sendiri mengalami penganiayaan dan penyaliban, dan dia berkata bahwa pengikutnya pun akan mengalami hal yang sama. Yohanes 15 ayat 20. Namun, penganiayaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita, melainkan bukti bahwa kita milik Kristus, panggilan untuk tetap setia meski dalam penderitaan, sarana untuk memperkuat iman dan menjadi saksi yang hidup. 5. Kasih menjadi dingin. Ungkapan kasih menjadi dingin adalah salah satu nubuat Tuhan Yesus tentang akhir zaman yang tertulis dalam Matius 24 ayat 12. Apa maksudnya kasih menjadi dingin? Secara sederhana, ini berarti banyak orang akan kehilangan kasih yang sejati, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Yesus mengatakan bahwa dosa dan kejahatan, kedurhakaan akan meningkat begitu hebat, sampai-sampai hati manusia menjadi keras, dingin, dan tidak peduli lagi terhadap sesama. Contoh di zaman sekarang, banyak orang lebih mencintai uang dan kekuasaan daripada manusia. Media sosial dipenuhi ujaran kebencian dan fitnah. Orang enggan mengampuni dan lebih suka membalas dendam. Bahkan di antara orang percaya, perselisihan dan perpecahan sering terjadi. Semua ini adalah tanda bahwa kasih sedang menjadi dingin seperti yang Yesus nubuatkan. Yesus tidak hanya memberitahu bahwa kasih akan menjadi dingin, tapi juga memanggil kita untuk tetap setia dan penuh kasih di tengah dunia yang kehilangan cinta sejati. 6. Injil diberitakan ke seluruh dunia. Ungkapan Injil diberitakan ke seluruh dunia berasal dari nubuat Yesus dalam konteks akhir zaman yang tertulis dalam Matius 24 ayat 14. Mengapa ini penting? Tuhan Yesus menyatakan bahwa kabar Injil harus menjangkau seluruh dunia sebelum akhir zaman tiba. Berarti Tuhan adil. Ia tidak akan menghakimi dunia sebelum memberi kesempatan kepada semua orang untuk mendengar kebenaran. Injil adalah misi global, bukan hanya untuk satu bangsa, tetapi untuk seluruh umat manusia.
Apa maknanya bagi kita? 1. Tugas gereja belum selesai, masih ada bangsa dan suku yang belum mendengar tentang Yesus. Kita dipanggil untuk ambil bagian dalam amanat agung. Matius 20, 8 ayat 19 dan 20. 2. Tanda bahwa akhir sudah dekat, saat Injil sudah menjangkau seluruh dunia, kesudahan akan datang. Kita hidup di zaman di mana nubuat ini sedang tergenapi di hadapan mata kita. 3. Setiap orang percaya dipanggil untuk terlibat lewat doa, dukungan, memberi, membagikan Injil secara langsung atau online. Dan bagaimana menurut kalian? Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan segan-segan komen untuk memberi pendapat kalian. Dan like jika kalian suka dengan kisahnya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.